kerjaannya tuh seabrek-abrek, menurut aku pribadi harusnya aku tuh bisa mendapatkan gaji lebih. Karena pekerjaan 2 orang aku lakuin sendiri. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channelnya Nova Saraponto. Hari ini hari Jumat, harinya Nova buka-bukaan Solo Australia. Yeay! So, masih seperti video-video sebelumnya, aku masih akan ngomongin mengenai pengalaman kerja aku di Australia, khususnya kota Sydney selama hampir 3 tahun belakangan ini. Oh ya, buat teman-teman yang baru datang di YouTube channel ini, selamat datang. Kalian itu datang di waktu yang tepat karena aku ini sedang dalam misi untuk membongkar semua informasi yang aku tahu mengenai Australia. Mulai dari gimana sih caranya dapetin kerja di Australia, terus yang kedua gajinya itu berapa sih, terus yang ketiga pertanyaan yang sering aku dapet tuh kayak terus kerjanya kita tuh ngapain di sana, terus yang keempat enak gak enaknya kerja di Australia juga akan aku bahas, terus yang kelima aku juga akan bahas mengenai pengalaman memorable apa yang aku dapatkan selama kerja di Australia. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita let's go. So, sebelum mengulik lebih dalam mengenai pekerjaan aku yang ke-11 ini, aku akan kasih tahu dulu ke kalian pekerjaan aku tuh apa sih. So, I was working as a barista all-rounder di salah satu cafe di Alexandria. Itu tuh kurang lebih 10 menit by bus. It's pretty close to my place. Oke, kita akan langsung ke pembahasan aja. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Australia. Aku gak akan bosen-bosen mention tentang sebuah website yang namanya Gumtree. Gumtree ini tuh seperti job seeker atau JobsDB atau website informasi lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia, you name it. Nah, aku tuh apply lewat Gumtree. Kalau dia tertarik gitu kan untuk tahu kita lebih dalam, dia akan hubungin kita untuk wawancara. Nah, wawancara ini biasanya juga diikuti dengan training. Ini khusus untuk orang-orang yang kerja di hospitality industry, retail, atau di perhotelan gitu. Kenapa butuh training? Karena si employer kalian ini pengen melihat kalian tuh cara kerjanya gimana, cara nge-serve ke customer gimana, kalian itu lola atau enggak, kalian itu kerjanya cepet atau enggak, efisien atau enggak kerjanya gitu lah. Nah, aku tuh udah tuh dipanggil training. Terus trainingnya tuh nggak lama karena manajer aku waktu itu kayak cuma pengen lihat latte art aku tuh kemampuannya sampai mana. Dan gak berapa lama aku diterima kerja. So, begitulah cara aku mendapatkan pekerjaan as a barista all-rounder di Australia. Next, aku akan ngomongin mengenai job description. Aku tuh kerjanya apa aja sih? Basically, I was doing everything. Karena aku tuh kan kerja mulai dari opening sampai closing. Jadi kayak aku yang membuka kafenya, aku juga yang akan tutup kafenya. Yang pertama opening, aku itu harus ngurusin uang-uangan dulu, ngurusin uang til, kayak uang modal, ya kan. Terus yang kedua, aku harus kalibrasi mesin kopi setiap pagi untuk menjaga konsistensi rasa kopi. Terus yang ketiga, aku juga harus set up food display. Udah kelar nih food display, aku harus set up meja, taruh menu yang bener, dan taruh perintilan-perintilan semuanya. Itu aku lakukan sambil serving customer. Karena pagi-pagi, biasanya aku belum nyalain mesin kopi aja, udah ada customer yang ngantri. Australians, they love coffee so much. Mereka kayaknya tuh nggak bisa hidup tanpa kopi. Abis itu udah mulai mendekati closing, biasanya aku mulai beresin makanan-makanan. Terus mesin kopi tuh biasanya terakhir aku urusin pas mau closing. Terus ya ngepel juga, nyapu juga, basically doing everything. Right? Okay. Next, aku akan ngomongin mengenai pengalaman memorable apa yang aku dapetin dari cafe ini. Jujur, aku tuh kerja di cafe ini aku seneng hati gitu ya, karena orang-orangnya tuh agak-agak gila, gesrek gitu pokoknya kayak aku. Jadi kita tune in. Yang pertama chefnya itu tuh baik banget dan dia tuh kocak in his way. Terus manajer aku itu orangnya bener-bener fun banget. Jadi kalau misalnya kita kalau lagi di cafe, dia tuh suka nyetel musik yang dia suka dan dia joget-joget sendiri, man. Like agak-agak lah pokoknya. Terus kitchen hand juga
dia tuh yang paling pendiam, tapi kayak pendiam tapi kayak suka nyeletuk aneh gitu. Jadi menurut aku teamwork kita tuh lumayan dapet banget kerja di cafe ini, dan aku suka kerja sama mereka, dan ini pengalaman yang memorable buat aku. Next, aku akan ngomongin mengenai enak nggak enaknya kerja di cafe ini. Yang pertama, aku akan bahas mengenai enaknya dulu. Seperti yang aku bilang di awal, cafe ini lokasinya tuh deket dari tempat tinggal aku. Jadi kayak cuma 20-30 menit jalan kaki santai. Jadi aku bisa hemat ongkos transport, itu enaknya. Terus enaknya yang kedua adalah bos aku itu, owner cafe ini, kan suka datang tuh, suka nongkrong juga di cafe kan, sekalian melihat keadaan, ya nggak sih. Dia itu juga orangnya baik, dan dia itu fleksibel juga karena dia tahu aku tuh student visa. Jadi dia tuh membayar aku 20 jam pertama aku dibayar tax, dan selebihnya aku tuh dibayar cash in hand. Jadi di dia enak, di aku juga enak, jadi sama-sama enak, like win-win solution gitu enaknya. Nah, sekarang aku mau ngomongin mengenai nggak enaknya kerja di cafe ini. Seperti yang aku bilang, mengenai job description aku yang lumayan panjang tuh aku jabarin. Kerjaannya tuh seabrek-abrek. Menurut aku pribadi, harusnya aku tuh bisa mendapatkan gaji lebih. Karena pekerjaan 2 orang aku lakuin sendiri gitu. Next, kita udah sampai di penghujung video. Aku akan ngomongin soal gaji. Jadi aku tuh sehari kerja dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, kurang lebih 9,5 jam sehari dari Senin sampai Jumat. Kadang Sabtu atau Minggu aku juga kerja kan. Dan aku tuh seminggu itu kurang lebih minimal banget aku tuh dapat 800 maksimal aku bisa dapat kayak sampai 1000-an gitu satu minggu. Jadi kalau dirupiahin seminggu itu aku bisa dapat minimal 8,5 juta, maksimalnya 10 jutaan gitu. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga kalian mendapatkan sedikit gambaran tentang kerja di Australia itu gimana, gajinya berapa, kita tuh harus kerjanya ngapain aja gitu kan. Dan terima kasih banyak teman-teman udah nonton sampai detik ini. I'll see you guys on my next video. Dadah.